Pengacara minta Bambang Tri dihadirkan di sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Memang saya sejak Gus Nur memimpin Mubahalah pada Saudara Bambang Tri itu saya mula-mula agak meragukan karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadi rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Jadi ini misalnya Pak Jokowi, ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD, SMP, SMA-nya itu hoax, palsu. Tentang peraturan hukum pidana, tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah GTM. Cuma itu. Saya ingin daftar wali kota gubernur orang yang ijazah nganggo potong pisang. Ya udah. Masuk mengapusi pendaftaran presiden dan mengapusi. Pengacara minta Bambang Tri dihadirkan di sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Pengacara Bambang Tri Mulyono Ahmad Kosinudin meminta kliennya dihadirkan langsung di sidang gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ahmad mengatakan Bambang yang merupakan penggugat saat ini ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Kami akan memohon karena nanti dalam proses perdata ini ada mediasi penetapan atau pemanggilan agar klien kami bisa hadir khusus untuk bisa menghadiri proses mediasi, kata Ahmad Kosinudin dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Rejaya, Jakarta Pusat, Selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Dalam sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi digelar di PN Jakpus, Bambang tidak hadir langsung di ruang sidang karena ditahan di rutan Barreskrim. Bambang diwakili pengacaranya dalam persidangan tersebut. Izin yang mulia, pertama kami sampaikan yang hadir adalah kuasa hukum dari Bambang Tri Mulyono. Beliau titip salam sangat menyesal tidak bisa menghadiri persidangan pada kesempatan hari ini karena beliau saat ini sedang mencari tahanan di rutan Barreskrim Mabes Polri. Mohon doa dan dukungannya, kata Ahmad Kosinudin. Permintaan Ahmad Kosinudin itu diamini oleh pengunjung sidang. Hakim mengetuk palu dalam sidang itu menertibkan pengunjung sidang. Pengacara Bambang Tri Mulyono lainnya, Egy Sujana, juga meminta Jokowi dihadirkan secara langsung di persidangan, bukan diwakili oleh kuasa hukum dari pihak jaksa pengacara negara pada Jamdatun Kejagung. Menurut Egy, gugatan tersebut bersifat personal, bukan mengenai kebijakan. Ketua Majelis Hakim Heneng Pujadi mengatakan penggugat maupun tergugat berhak diwakili kuasa hukum dalam sidang perdata. Hakim mengatakan akan memanggil penggugat maupun pihak tergugat. Sesuai dengan hukum acara, pihak yang digugat maupun tergugat mempunyai hak untuk diwakili. Ini penggugat juga tidak hadir, kata Hakim Heneng. Yang mulia mohon izin penggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi, ucap Egy. Tolong yang mulia, tidak ada unsur kesengajaan oleh klien kami. Dia ditahan apa memungkinkan dipanggil oleh yang mulia, tutur Egy. Sudah ini, untuk ini nanti kita panggil, ujar Ketua Majelis Hakim Heneng. Sidang kemudian ditunda karena jaksa pengacara dari negara. Sidang kemudian ditunda karena jaksa pengacara negara dari Jamdatun Kejagung belum mengantongi surat kuasa khusus dari Jokowi selaku tergugat. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 31 Oktober.
Sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober dilansir SIPP PN Jakarta Pusat. Senin 3 Oktober gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemenristekdikti. Berikut ini pentimumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024.